Amin. Shalom Bapak Ibu semua, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Wih, keren banget. Sekali lagi, apa kabar? Anak-anak Tuhan luar biasa ya. Oke, bilang ke kiri kanannya, Anda orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada jemaat Tuhan di Gereja Hosana pagi ini. Selalu sukacita bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Pagi hari ini saya dapat tema nih ya. Untuk mengajak jemaat, marilah kita saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun. Amin. Nah, kita baca dulu ya di teks kita hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yuk, bisa sama-sama kita baca? 3, 2, 1. Karena itu, nasihatilah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oh, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya sudah beberapa kali datang ke jemaat ini ya, juga mengenal Pak Gembala dan Ibu Gembala, orang yang sangat peduli kepada Bapak Ibu semua. Dan setiap saya datang ke sini saya merasakan Bapak Ibu semua orang-orang yang peduli satu dengan yang lain. Saling mendukung, dan ini adalah jemaat yang tertanam. Bapak Ibu setia untuk terus bertumbuh menjadi satu keluarga di tempat ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Ada beberapa tantangan yang kita semua perlu tahu dihadapi oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Dan tantangan ini sebenarnya klasik. Kalau kita mengatakan kita mau saling mendukung, kita saling membangun, terus bagaimana caranya? Apa sebetulnya yang Tuhan inginkan dari kita sebagai jemaat Tuhan? Kita datang ke gereja, itu sebenarnya apa sih esensinya? Anak-anak Tuhan adalah mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Pertama-tama kita sudah tahu dan kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Kita dipilih untuk percaya. Kita dipilih untuk menerima pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Semua manusia begitu lahir Bapak Ibu itu sudah langsung jatuh di dalam dosa. Kita semua sudah hidup di bumi ini, kita jatuh di dalam dosa. Tidak ada jalan keluar sebetulnya. Kecuali Tuhan sendiri datang menyelamatkan kita. Dan itu sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena memang Tuhan Yesuslah jalan keluar. Nah, kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita lahir baru, kita juga menerima Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, ikut Tuhan Yesus itu hal yang mustahil sebetulnya dilakukan manusia. Jadi sudah diselamatkan, diampuni dosanya, dibebaskan dari kesalahan masa lalu, hari ini dan masa depan. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Di kitab Tesalonika, Rasul Paulus menasehati jemaat untuk mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang non-Yahudi. Mereka itu orang-orang Yunani. Jadi mereka punya budaya sendiri, tradisi sendiri. Rasul Paulus datang ke Yunani karena mengalami aniaya. Tetapi jemaat Tesalonika ini menjadi contoh bagi kita. Mereka ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka sering sekali kumpul sama-sama membahas firman Tuhan. Dan mereka sering kumpul sama-sama mempelajari bagaimana sebenarnya menjadi pengikut Yesus. Mereka saling membangun.
Makanya Rasul Paulus seperti yang sudah kamu lakukan. Jadi jemaat ini sebenarnya jemaat yang sangat tulus, sangat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka dikenal sebagai jemaat yang berapi-api, mirip ya sama nama tempat mereka, Tesalonika itu nama dari istri Alexander, salah satu istrinya. Itu artinya membara, berapi-api. Jadi kita teringat ya, Nabi Yeremia juga pernah berkata, firman-Mu itu masuk ke dalam hatiku seperti api yang membara sampai ke dalam tulang-tulangku sampai aku tidak sanggup untuk menanggungnya. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita dikasih Roh Kudus, sebetulnya kita itu punya api yang membara di dalam diri kita. Kita itu seperti orang yang setiap hari semangat sendiri di tengah-tengah dunia ini. Jadi bagaimana kita bisa saling membangun, orang semuanya api. Semuanya semangat gitu. Luar biasa gak sih? Maka orang akan melihat ada perbedaan di tengah-tengah kita. Bukan karena beda agama, bukan karena kita lebih baik dari yang lain. Bukan, tetapi karena dunia perlu melihat ada semangat, ada api yang membara di hati kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus untuk hidup dalam kemenangan di dunia ini. Nah, tetapi kita kan manusia biasa. Setiap hari kita hidup dalam dunia nyata. Hari Senin sampai hari Jumat terutama ya. Kalau yang Sabtu kerja termasuk Sabtu. Minggu kita banyak libur. Itu adalah hidup real. Hidup yang nyata. Kita hadapi setiap hari, begitu Senin langsung menghadapi lagi kehidupan nyata. Yang dagang mesti ngadapin kalau lagi rame atau sepi. Yang bisnis mesti ngadapin masalah tantangan untuk bayar kewajiban. Yang sekolah juga mesti sekolah lagi. Itu hidup nyata yang kita hadapi. Jadi ketika kita berkumpul, ketika Tuhan Yesus membangun tubuhnya, membuat kita kumpul di tempat ini sebagai salah satu perwujudan tubuh Kristus. Sebetulnya kita kumpul untuk saling membangun, saling menguatkan. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak orang ke gereja, ya, masalah yang dihadapi gereja sekarang. Satu, konsumerisme. Di mana kita semua kerjanya adalah consume. Kita tuh ngambil, make apapun yang ada yang bisa kita ambil dan kita pakai. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang yang terlibat dalam masalah keuangan karena konsumerisme. Kalau kita perhatikan di rumah-rumah ya, itu sebetulnya kebanyakan barang. Di mana-mana kita sedang kebanyakan barang. Pembelinya yang kurang ya. Kalau penjual tahu tuh, stoknya banyak, yang belinya yang kurang. Nah, jadi kebanyakan barang ini karena konsumerisme. Nah, ini mempengaruhi orang datang ke gereja. Orang datang ke gereja sekarang enak nggak lagunya? Sound systemnya bagus gak? Gerejanya keren gak? Pendetanya orangnya gimana? Keren gak? Glowing gak? Iya kan, kalau glowing kan lebih banyak pengikutnya. Terus jemaat-jemaatnya gimana? Saling mendukung gak? Jadi ketika dia mau ke gereja tuh udah kayak milih beli baju di pasar. Bener gak? Orang tinggal milih, gereja banyak, yang keren-keren juga banyak kan. Loh, nggak salah dong orang bisa memilih. Tapi konsumerisme ini yang datang hanya ingin dapetin sesuatu, ngambil sesuatu. Oh, saya kan kolektor, saya boleh dong milih tempat di mana saya bekerja. Ini adalah tantangan yang dihadapi gereja sekarang. Padahal gereja tuh bukan seperti itu. Gereja adalah di mana orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi anak-anak, menjadi garam terang, menjadi cahaya di dunia ini. Mereka tuh diberi gembala sama Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa orang benar mendapat tempat penggembalaannya. Jadi kita itu sebetulnya dikasih gembala sama Tuhan. Tetapi dengan jiwa consumer, jiwa yang selalu aku mau beli ini, aku mau pilih ini, aku mau makan aja kita sekarang bisa pilih apa yang kita mau, bener gak? Kalau dulu kan mau makan apa ya mesti masak ya Bu. Sekarang mau makan apa tinggal main pencet-pencet aja. Ini mempengaruhi perilaku gereja. Mempengaruhi perilaku kita kalau kita nggak nyadarin kenapa Tuhan Yesus membangun tubuh. Tuhan Yesus membangun tubuh Kristus supaya kita saling mendukung. Kita nggak sendirian di tengah-tengah dunia ini. Kita nggak sendirian menghadapi kehidupan nyata dari Senin sampai Jumat Sabtu. Kita punya saudara seiman.
kita punya keluarga rohani. Kok keluarga rohani, Bu? Ya karena kan banyak keluarga yang hancur. Banyak keluarga yang hancur. Kita butuh keluarga untuk kita tetap punya keluarga walaupun keluarga kita hancur. Kita nggak ada alasan untuk menjadi orang yang pahit, orang yang kecewa dengan hidup ini. Oh, keluarga saya hancur, orang tua. Saya punya anak 4, masih menanjak dewasa semua. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang takut nikah, banyak yang takut punya anak? Karena banyaknya keluarga yang hancur. Bahkan mereka bisa ngelihat orang tuanya mungkin romantis pun, mereka tetap takut. Karena yang dilihat teman-temannya banyak kan nggak romantis. Kita menghadapi tantangan ini sebagai gereja. Itu sebabnya kita perlu keluarga rohani. Di mana di sini kita juga punya Bapak Ibu secara rohani di dalam Tuhan. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, secara pribadi selalu percaya bahwa saya tidak memilih gembala saya. Tuhan yang memberikan gembala. Orang benar mendapatkan tempat penggembalaannya. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dan saya selalu percaya pemimpin itu memilih orang-orangnya. Tuhan Yesus kan pilih murid-muridnya, benar gak? Tuhan Yesus tuh pilih loh murid-muridnya. Jadi para gembala-gembala sel yang ada di tempat ini, tanya sama Tuhan, siapa Tuhan orang-orang yang Tuhan mau masuk ke dalam kepemimpinanku? Aku akan panggil mereka ikuti saya seperti saya menjadi pengikut Kristus. Jadi Bapak Gembala, Ibu Gembala, ketua-ketua sel, jemaat semua, Anda lihat di lingkungan Anda bekerja. Siapa di antara mereka yang sebetulnya Tuhan mau kita gembalakan. Jadi bukannya datang ke gereja malah saya dapat apa. Kita mulai berpikir bagaimana saya bisa ikut berpartisipasi di dalam tubuh Kristus untuk membawa banyak orang kepada kebenaran. Ini tugas kita. Dimanapun level Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bisa mendengar dengan hati. Ada banyak orang di luar sana yang menunggu kita untuk membantu mereka supaya mereka bisa dibangun imannya. Orang sekarang ke gereja udah kayak ke bioskop, tinggal mau pergi kemana. Saya secara pribadi tidak percaya itu. Walaupun itu nyata, tetapi saya percaya orang benar mendapatkan tempat penggembalaannya. Dan kita ditanam di situ untuk bertumbuh bersama-sama menjadi satu keluarga rohani yang berdampak dimanapun kita diutus Tuhan. Dan saya percaya bahwa anak-anak Tuhan bukan orang-orang yang pindah-pindah gereja ke sana kemari. Pindah, gak suka pindah. Kita baca sensus ya, baca statistik. Katanya sekarang jarang sekali orang yang bisa tahan, diem di satu tempat, kerja gitu setia. Lebih dari 3 tahun. Masa sih? Statistiknya membuktikan seperti itu. Jadi orang sekarang ya udah kalau aku gak cocok aku pergi. Kalau aku gak cocok aku pergi. Aku gak cocok di situ ya aku pergi. Padahal kalau kita setia itu membentuk karakter kesetiaan dalam diri kita. Bapak Ibu sukacita? Senyum dong ke kiri kanan, aku mau setia. Serius banget kayaknya. Ya, kita gereja Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan penggembalaannya. Siapa yang sini yang udah punya gembala? Punya gembala semua? Tahu siapa gembalanya? Amin, gitu dong ya. Gembala yang agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan kepada kita gembala-gembala di dunia ini untuk membawa kita mengenal kebenaran, mengenal Yesus. Supaya kita bersama-sama menjadi satu keluarga. Jadi pertama yang dihadapi oleh gereja adalah konsumerisme. Ini kita mesti sama-sama tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah saya juga terkena spirit ini? Kalau iya, tolong saya untuk saya merdeka dari roh dunia ini. Yang kedua yang dihadapi gereja sekarang untuk kita bisa saling membangun, kita mesti waspada. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak benar di dunia ini.
Banyak Bapak Ibu, apalagi dengan Instagram, dengan sosial media, siapa aja bisa ngomong apa aja. Bener gak? Pokoknya Anda punya mic, punya handphone, just talk. Semakin Anda enak didengar, pengikutnya banyak. Saya mendengar baru-baru ini ada seorang anak muda gitu ya. Saya juga gak tahu namanya, tapi saya tahu ceritanya. Dan dia ngomong di sosial media. Wah, langsung populer tuh dia ya. Populer, menyenangkan, banyak banget pengikutnya. Karena banyak banget pengikutnya, bikin gereja Pak. Bikin gereja kan, rame dong gerejanya, rame. Sewa di satu tempat. Nah, begitu dia jemaatnya banyak. Gak lama saya lihat, loh kok tutup? Kenapa tutup gitu tempat kebaktiannya? Iya, soalnya si pendetanya itu punya istri lagi. Jadi akhirnya jemaatnya gak bisa terima. Sedih ya Bapak Ibu? Sedih gak kayak gitu? Sedih. Itu baru yang satu yang saya dengar. Terus bagaimana dengan kita? Anak-anak Tuhan yang tulus. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu tempat penggembalaan. Kita perlu keluarga rohani. Yang kayak gini nih, gara-gara enak didengar di sosial media, lalu banyak pengikutnya. Tuhan kita bisa loh ngomong sama kita di kamar. Ngeri kan kalau membuat keputusan hanya denger orang yang ngomong di sosial media. Terus oh Tuhan ngomong sama saya. Iya nih diteguhkan saya melalui khotbah dia. Kenapa? Kenapa ini menjadi sesuatu yang perlu kita bicarakan. Saya baru-baru ini ketemu teman beneran. Dia anak yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Cari Tuhan, rajin doa. Lalu dia mau bikin keputusan besar. Saya bilang kamu sudah berdoa? Oh udah sih Kak. Tuhan ngomong apa? Oh gini Kak, kemarin saya pas denger tuh di sosial media kan. Jadi ada hamba Tuhan yang ngomong begini. Wah saya diteguhkan banget. Enggak, kamu udah doa. Coba ya Bapak Ibu kita kembali tenang. Tuhan Yesus mengajarkan kita kan. Kalau kamu berdoa, kamu pergilah ke kamarmu. Tutuplah pintu dan berbicaralah kepada Bapamu yang di surga. Benar? Dan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan setiap pagi. Banyak sekali dicatat oleh penulis-penulis Injil. Tuhan tuh suka cari tempat sunyi. Sendirian dengan Bapa di surga. Begitu caranya dia memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Supaya dia punya full energi. Dan dia menjadi orang yang powerful untuk membangun orang lain. Tetapi dengan kecepatan yang kita hadapi sekarang. Kecepatan informasi. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu juga cepat sekali menyebar. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bagaimana Anda tahu kalau itu benar apa enggak yang diajarin? Sementara ingat banyak hal yang enggak kita lihat loh. Roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, itu kita enggak lihat. Dan mereka bekerja siang malam untuk menipu anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ngomong gini Bapak Ibu mesti waspada. Siapa yang Anda ikuti, siapa yang Anda dengar, siapa yang mempengaruhi Anda di dunia media itu. Kalau Anda gak tahu sekali latar belakangnya, siapa itu orang, kesaksian hidupnya, be careful. Karena musuh tidak bisa sembarangan menghancurkan anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Mereka hanya bisa nipu. Nah nipunya lewat apa? Lewat hal-hal yang gampang. Hal-hal yang gampang, dengar lagi. Bapak Ibu, di tengah-tengah kecepatan informasi ini, penyebaran ajaran-ajaran yang gak benar. Salah satunya contohnya adalah kalau kita ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita diberkati, kita akan kaya raya, kita pasti berkelimpahan. Nah itu kan kita mesti uji ulang loh. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri udah bilang loh, coba jangan langsung marah. Saya juga masih kerja Bapak Ibu, masih mau mengalami kesuksesan karena banyak yang harus dikerjakan, banyak misi yang mesti dilakukan. Tapi hati kita mesti jelas, jangan sampai pengajaran-pengajaran ini membuat kita tenggelam dalam kecepatan dunia, kecepatan persaingan. Lalu kita menjadikan identitas dan afirmasi kita adalah apa yang mereka bilang.
Yesus sendiri dengan tegas loh mengatakan kepada orang kaya itu, kalau kamu mau ikut aku, jual semua hartamu. Gak mau kan dia? Gak mau dia. Terus habis itu dia pergi, Tuhan bilang memang susah sekali kalau orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Talking about something. Bahwa untuk bisa menjadi jemaat yang powerful, kita gak perlu harus punya uang banyak sebanyak-banyaknya. Sekarang apapun level Anda dan saya adalah jemaat yang powerful dan bisa saling membangun. Kita mesti hati-hati. Kemudian Tuhan Yesus juga dicobai kan di padang gurun. Ayo, nanti saya kasih semua kerajaan dunia ini. Wealth, riches, famous, nanti saya kasih. Tapi kamu nyembah saya dulu. Tuhan mau gak? Gak mau. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan mesti tahu loh standingnya kita. Kita berdiri, jangan sampai kita dipilih Tuhan, sudah dijadikan anaknya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi karena kita nerima pengajaran yang salah, kitanya gak pede. Jadi kita merasa, saya gak bisa lah Bu, membangun apa? Orang saya aja gak punya uang 1 triliun kok Bu, gimana membangunnya? Nah, ini kan udah masuk pengajaran yang gak benar. Kita tidak dinilai dari materi. Kita dinilai dari identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jemaat. Sebagai individu. Di level manapun kita berada, Bapak Ibu bisa membangun orang lain. Bisa saling membangun. Gereja bangkit. Bangkit gereja Tuhan. Jangan sampai pengajaran-pengajaran seperti ini membuat kita tidak percaya diri. Akhirnya kita tunggu sukses dulu. Saya udah ngalamin Bapak Ibu, uang enggak akan bikin kita berapi-api ikut Tuhan. Enggak. Kalau mau berapi-api ikut Tuhan itu bukan uang dan materi. Bukan sukses. Tapi hubungan kita sama Tuhan. Itu yang bikin kita berapi-api. Kalau Tuhan mau Anda menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan memang memberikan kita untuk hidup di middle class, di tengah, terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mengutus kita ke bawah, terjadi dimanapun kita diutus, kita bisa saling membangun. Kita bisa Bapak Ibu, nggak usah nunggu nanti kalau warung saya udah laku, nanti kalau rumah saya udah kejual, nanti itu semua alasan. Anda hari ini sudah powerful di dalam Kristus. Amin. Datang ke rumah Tuhan bukan untuk ngambil atau dapetin, tapi untuk memberi. Kita mesti balik pemikiran kita sebagai tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya gereja betul-betul bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bukannya jadi beban. Tuhan Yesus di Yohanes 17 berdoa buat kita. Supaya kita itu sungguh-sungguh jadi satu. Saling mengasihi. Saya hari ini menasehati Bapak Ibu semua. Izinkan saya, ada yang lebih tua loh dari saya. Ada yang lebih senior, tetapi karena saya yang dikasih mic. Saya yang pegang mic. Jadi hari ini dibolehin untuk menasehati. Saya ingin menasehati Bapak Ibu semua. Jangan makan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, yang ketiga tantangannya untuk menghadapi tantangan kedua adalah gereja banyak yang gak baca Alkitab Pak Pendeta. Jadi bagaimana kita tahu mana pengajaran yang benar, bagaimana kita bisa kuat untuk saling membangun kalau kita aja gak tahu apa sebetulnya kekristenan itu. Bapak Ibu, yang saya mau nasihati juga, baca Alkitab setiap hari. Tapi setahu saya ya, di gereja Hosana ini semuanya pada baca Alkitab. Coba yang baca Alkitab. Haleluya, tepuk tangan dong. Kok ngangkatnya malu-malu gitu sih? Coba, siapa yang rajin baca Alkitab? Tuh kan luar biasa di sini mah. Siapa yang kurang rajin? Oh nggak usah ya. Ya, kalau kita nggak baca Alkitab, ini salah satu cara kita akan gampang sekali ditipu. Nah, apa sih yang bikin orang Kristen gak baca Alkitab? Sibuk. Sama nih, di sini juga di jemaat Tesalonika Rasul Paulus menasehati jemaat di sini. Kalian jangan sibuk ya enggak, kerjanya ada aja kesibukanmu katanya. Rasul Paulus mengajarkan jemaat Tesalonika untuk kerja.
Kamu kerja. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak usah makan katanya. Di sini dinasehatkan bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika waktu itu Bapak Ibu, karena dianiaya, mereka dianiaya loh oleh orang-orang, bahkan oleh orang Yahudi yang ada di Tesalonika, mereka dianiaya sehingga mereka nunggu-nunggu Tuhan datang. Tuhan cepet datang dong, kita dianiaya. Jadi ribut aja ngomongin Tuhan datang. Mereka. Paulus bilang apa? Kerja. Hasilkan produktivitas. Jangan sibuk yang enggak. Tapi tantangannya ternyata sampai hari ini terjadi. Banyak loh orang yang berpikir, oh kita pelayanan-pelayanan aja, kita nggak usah kerja. Kita mesti menjadi berkat, bukan beban. Dan sampai hari ini kalau Bapak Ibu mau jadi berkat, Bapak Ibu mesti kerja tiap hari. Tapi ini juga yang bikin kita sibuk dan gak punya waktu untuk baca Alkitab. Makanya kita perlu tahu apa yang paling penting bagi kita sebetulnya. Saya juga sibuk Bapak Ibu. Pak Pendeta juga sibuk ya, semua sibuk. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan waktu bersamamu lebih penting daripada semua yang lain. Karena kalau aku gak punya waktu sama Tuhan, aku tidak akan mampu menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang powerful, yang bisa membangun orang lain. Akhirnya apa? Kerjanya dibangun terus. Ayo Bu Esra yang kuat, jangan putus asa Bu Esra. Gak bisa kayak gini. Saya datang ke sini untuk membangun. Dan sebenarnya kita semua punya kuasa yang sama. Kebenaran aja saya yang dijadwalin. Kan bisa ganti-gantian kita semua sebenarnya. Gak kekurangan pembicara, di sini aja banyak. Karena semua kita punya kesaksian. Kita semua berbuah. Apa yang membuat orang percaya itu powerful? Dia punya waktu sama Tuhan setiap hari. Tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu, apapun kesibukan Anda, bisnis Anda, saya mau tanya ulang hari ini. Yang paling penting apa sih sebenarnya dalam hidup ini? Oh Bu, saya mau membangun hubungan sama Tuhan sambil jalan kok Bu, sambil nyetir. Iya loh Bu, saya sambil jaga toko juga, betul, kita berdoa senantiasa. Tetapi yang namanya kita saling mencinta, suami istri aja, kami juga sudah menikah 28 tahun. Sabtu itu seringkali kami make time untuk hanya berdua. Hanya berdua supaya hubungan kami kuat. Dan ternyata benar. 28 tahun dating ya, masih kayak dulu, masih dating. Itu membuat persahabatan kami semakin kuat dan mampu melewati masalah demi masalah sebagai pasangan. Karena friendshipnya kuat. Tuhan Yesus bilang begini, tinggal di dalam aku. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, yang membuat kita menjadi jemaat yang mesti dipempes, mesti dilayanin terus adalah kurang waktu bersama Tuhan. Hari ini mari bikin keputusan. Setiap hari ada waktu sama Tuhan. Baca Alkitab. Kita bukan mesti jadi pendeta baru baca ini dari depan sampai belakang. Orang Kristen mesti baca Alkitabnya dari depan sampai belakang. Tiap, gak usah pakai target, nikmatin aja. Tapi selesai. Ada yang udah selesai? Ah banyak tuh yang, oh luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu yang sudah selesai. Ulang lagi ya, ulang lagi. Dan ingat, itu yang akan membuat kita mengerti kebenaran. Kita mulai hati-hati, gak sembarangan follow orang. Ini kalau Anda mau tahu ya, saya gak pernah minta Tuhan ngomong sama aku terus nyarinya di sosial media, never. Kenapa? Ya buat apa, jauh amat masih pakai wifi. Tinggal duduk pagi-pagi di kamar berduduk, Tuhan ngomong sama saya. Tuhan ngomong kok. Sesederhana itu. Nggak percaya? Kita bisa saling membangun. Hari ini sebelum kita pulang, kita akan aktivasi. Masalah anak-anak Tuhan yang dihadapi sekarang, gereja. Satu, konsumerisme. Kedua, apa tadi kedua? Ayo. Hah? Nomor 2 apa? Nomor 1 konsumerisme, sehingga kalau datang bukannya mau memberi malah mau ngambil. Ya, udah kayak milih-milih, jangan. Oke, nomor 2, pengajaran yang tidak benar.
Dan itu kita hanya bisa tahu kalau kita baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, habis kita Bapak Ibu ditipu. Akhirnya kita menjadi pecundang yang nggak bisa membangun orang lain. Yang ada kita terus yang mesti dibangun. Lemah terus. Yang ketiga adalah kecepatan, kesibukan. Yang terus menerus menghantui kita. Bangun pagi udah gini, ngerasain gak sih? Bangun pagi, aduh ini, waktu kok cepet banget, ya ampun. Waktu, merasakan gak kayak gitu? Itu tanda. Bagaimanapun kesibukan kita mesti punya waktu sama Tuhan. Bilang ke sebelah, mesti punya waktu sama Tuhan setiap hari. Baca Alkitab dari depan sampai belakang. Gak usah, apakah harus sekolah Alkitab baru baca Alkitab? Ya nanti tambah susah lagi persyaratannya, udah gak ada waktu, udah sibuk mesti sekolah Alkitab. Baca di rumah. Roh Kudus masih ngomong sampai hari ini. Masih bicara. Apakah Roh Kudus hanya bicara sama orang-orang yang sekolah Alkitab? Enggak. Sama gembala-gembala doang? Enggak. Sama semua kita. Roh Kudus masih berbicara. Amin. Amin. Nah sekarang sebelum kita berdoa, saya mau mengajak Bapak Ibu semua. Ada tiga juga yang menjadi masalah besar di mana kita perlu saling membangun di dalam tubuh Kristus. 3 hal ini dipakai oleh musuh untuk membuat kita menjadi jemaat yang lumpuh. Pertama adalah rasa bersalah. Banyak orang yang datang ke rumah Tuhan dengan rasa bersalah. Aduh saya itu dosa, saya gak layak. 2, malu. Gak tahu apa deh, pokoknya malu, bajunya lah kurang bagus, sepatunya lah kurang keren. Pokoknya dia malu aja. Mau ngomong malu, mau nguatin tetangganya malu. Ah enggak lah, gak bisa saya mau nguatin. Yang ketiga, takut. Takut akan masa depan, takut akan pekerjaan, ketakutan. 3 hal ini yang perlu kita tahu ada di tengah kita sampai kapanpun. Dan ini dimana kita perlu saling membangun. Nah sekarang kita akan tunduk kepala ya. Saya minta tim musik. Oke, saya minta musik pelan sekali. Bapak Ibu semua, untuk bisa saling membangun, kita perlu keintiman dengan Tuhan. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, Tuhan kita dekat. Tuhan ada di sini. Saya percaya jemaat ini bisa menjadi jemaat yang berdampak hebat bagi bangsa kita. Bapak Ibu jangan kecil hati dengan apapun yang ada di luar sana. Tuhan suka memakai yang biasa untuk menjadi berkat yang luar biasa. Jangan kecil hati karena kamu, oh saya sudah tua bu, saya sudah tua, saya gak bisa. No, orang benar itu sampai masa tuanya pun tetap berbuah. Saya masih muda bu, saya belum punya apa-apa. Kamu punya segala sesuatu. Jemaat ini dipanggil untuk menjadi jemaat yang membangun. Amin. Tuhan mampu memakai jemaat ini untuk menjadi jemaat yang powerful. Akan bangkit pemimpin-pemimpin, orang-orang yang tahu membawa banyak orang kepada Kristus. Di tempat kerja Anda, di tempat Anda berdagang, di tempat Anda kuliah, Tuhan mau membangkitkan jemaat ini menjadi jemaat yang membangun. Bapak Ibu siap? Siap? Udah ada kan gedung di sebelah disiapkan? Ini bukan soal nambah jemaat, tapi bagaimana Anda menjadi jemaat yang membangun dimanapun Anda berada. Bawa mereka kepada kebenaran, bawa mereka kepada Kristus. Suami saya mengenal Tuhan hanya karena diajak kebaktian. Hanya karena diajak kebaktian sama temannya. Temannya gak pernah khotbah sama dia, tapi percaya diri untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Dan ketika suamiku duduk paling belakang, Roh Kudus menjamah dia. Dia lahir baru di tempat. Sampai hari ini dia ditambahkan menjadi anak Tuhan.
hanya karena ada satu orang yang membawa dia ke gereja. Itu teman main loh. Anda powerful. Tuhan punya orang-orang di lingkungan Anda yang Anda mesti bangun, bawa kepada Tuhan. Bukan cuma saling membangun di dalam jemaat ini, tapi dimanapun Anda berada, Anda menjadi jemaat yang membangun orang lain. Hari ini kita akan dengar Tuhan. Dari 3 ketakutan ini, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Tanya sama Tuhan, yang mana yang menghalangi saya untuk menjadi jemaat yang membangun Tuhan. Mari kita tutup mata. Berdoa bersama saya. Ikuti saya. Tuhan Yesus, kami sudah dipilih untuk menjadi jemaat-Mu. Kau sudah mati untuk kami. Darah-Mu tertumpah untuk kami. Pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia. Aku menerima pengampunan-Mu, kasih setia-Mu, kelimpahan yang Kau berikan di dalam setiap musim kehidupan. Aku terima Tuhan. Aku juga menerima kebebasan dari apapun yang mengikat aku, dari roh-roh dunia, konsumerisme, pengajaran yang tidak benar, persaingan dan kecepatan yang membuat aku sibuk. Tuhan, ini aku. Hari ini firman-Mu berbicara. Buka telingaku Tuhan untuk mendengar-Mu. Langsung Roh Kudus bicara kepadaku dari 3 masalah yang dihadapi oleh umat-Mu. Malu, takut, merasa bersalah. Yang mana yang menghalangi aku Tuhan untuk menjadi powerful? Bicara kepada aku Tuhan. Mari kita sejenak diam. Dengar Roh Kudus ngomong sama Anda. Yang mana yang menghalangi Anda? Oke, sekarang buka mata. Sudah dengar kan? Suara pertama yang Anda dengar, itu dia. Sekarang lihat ke sebelah. Tanya, apa yang menghalangi kamu? Doakan dia. Mari kita berdiri. Ceritain ke sebelah. Gak usah cerita kisahnya. Dari kata itu, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, yang mana yang menghalangi dia? Mari tanya, lalu doakan. Kita tetap di hadirat Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Doakan dia. Tuhan bicara kepada kami Tuhan. Tim musik juga. Amin Tuhan. Mas Tuhan. Talk to your people, oh Lord. Amin Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Amin Yesus.
Thank you Jesus. Sekarang kalau sudah selesai saling mendoakan, kita akan sama-sama berdoa lagi untuk satu hal. Tuhan hadir di sini. Bukan cuma bisa dengar suara Bu Esra atau suara Pak Gembala, Anda juga bisa dengar Tuhan. Justru kita saling menguatkan karena kita berani jujur dan pekerjaan iblis kita hancurkan. Aku menghancurkan semua pekerjaan iblis dari jemaatmu, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Aku patahkan dalam nama Yesus. All demonic spirit yang mencoba untuk membuat jemaatmu lumpuh sehingga mereka tidak bisa saling membangun. Aku usir semua pekerjaan iblis. Bapa, bangkitkan roh yang berani, roh yang percaya diri, roh yang tahu bahwa dia punya segalanya bersama Tuhan. Aku berdoa Tuhan, urapanmu terus bekerja. Sekarang kita tenang, kita akan tanya lagi satu sama Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih roh-Mu sudah berbicara kepadaku. Kalau rasa ini yang menghalangi aku serahkan kepadamu Tuhan rasa maluku. Aku serahkan kepadamu rasa takutku. Aku serahkan kepadamu Tuhan rasa bersalahku. Dan aku menerima kebebasan. Hari ini Tuhan, bicara lagi kepadaku. Satu hal Tuhan, tentang siapa aku sesungguhnya di dalam tubuh Kristus. Identitasku Tuhan di dalam Engkau supaya aku bisa berperan. Supaya aku bisa berfungsi. Supaya aku percaya diri menjadi diriku sendiri di dalam-Mu. Tuhan Yesus bicara kepadaku. Ikuti saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus bicara kepadaku. Roh Kudus bicara kepadaku. Siapa aku di mata-Mu? Apa identitasku di dalam tubuh Kristus yang membuat aku berfungsi dengan baik? Bicara kepadaku Tuhan. Domba-domba-Mu mengenal suara-Mu. Engkau memanggil aku dengan namaku. Dan aku mengenal suara-Mu. Aku mengenal suara Bapakku. Mari kita tenang. Roh Kudus akan memberikan Anda satu identitas. Yang pertama Anda dengar, itu dia. Who are you in Him? Suaranya ada di dalam batinmu. Amen. Speak to us, Lord. Dia bicara kepada kita. Dia dekat. Dia hanya sejauh doa kita. Dia ada di sini. Dia tidak jauh. Dia selalu ingin bicara kepada kita supaya kita kuat dan menjadi jemaat yang membangun bersama Dia. Bapak Ibu, buka mata sekarang. Dengar. Tuhan kasih tahu identitasnya. Amin. Pak Gembala, Tuhan akan berikan identitas jemaat ini. Apa yang Tuhan mau dari jemaat ini secara spesifik sebagai gereja Hosana? Berfungsi sebagai apa? Setiap tubuh Kristus unik dan otentik. Tuhan berikan di hati Bapa. Sekarang ada di hati Bapa. Itu identitas jemaat ini. Makanya dia beda dari yang lain. Gak bisa ditiru. Berfungsi dengan identitasmu. Saya minta izin ya, turun sebentar Bu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pak, boleh sharing who are you? What I say to you? Siapa Anda?
apa keluarga yang harus terus bisa menguatkan anak dan istri saya dalam setiap permasalahan, pergumulan dalam hidup kami ini? Bapak adalah orang yang menguatkan. That's your identity. Man who strengthen others and start from your home. You are the one who strengthen people. Ada yang mau sharing? Tuhan ngomong apa? Jangan takut, Tuhan baik. Tuhan bilang kamu siapa? Who are you? Saya manusia biasa yang dipakai Tuhan. Semenjak saya ngerantau sampai saat ini, Tuhan selalu menyertai saya. Dan saya mengaku salah karena saya tidak ada waktu untuk Tuhan. Ketika kita merasa kita adalah orang yang biasa aja, actually kamu adalah perempuan yang luar biasa di mata Tuhan. Kamu extraordinary. Kamu melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak dicinta, sebetulnya kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membawa kasih kemanapun kita berada. Tuhan mau sebagai jemaat kita semua menerima identitas kita supaya kita bisa membangun. Sejak remaja kita mencari jati diri, betul? Kita pakai anting, kita pakai tato, kita main, kita kemana-mana hanya untuk mencari jati diri kita. Hari ini Bapak Ibu, kalau mau membangun satu dengan yang lain, setiap kita menerima identitas kita dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum dengar, lanjutin di rumah. Yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah kita masih marah sama seseorang. Kita masih menyimpan kemarahan terhadap seseorang. Kedua, kita belum mengampuni seseorang. Selama itu kita simpan, sulit sekali kita mendengar. Dan kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa membangun? Tidak mungkin. Tapi hari ini kabar baiknya, Tuhan dekat dengan kita. Amin. Semua rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Anda dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Waktu saya lahir baru, Tuhan kasih identitas. Dan sejak itu, saya nggak peduli apapun yang aku hadapi. Aku tahu siapa aku di dalam Tuhan. Di sini ada orang-orang yang dikasih identitas sebagai perempuan yang luar biasa yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ada laki-laki yang menjadi laki-laki yang akan selalu menguatkan orang-orang yang ada di samping dia. Dan kalau kita berjalan dalam identitas itu, Anda akan merasakan api di dalam hatimu. Api itu tidak akan bisa padam. Sebab ketika jemaat ini berjalan dalam identitasnya, penyediaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kita akan selalu cukup, bahkan selalu lebih. Jangan niru orang lain. Mari jemaat Tuhan Gereja Hosana. Waktu Yesus sebelum pelayanan, Bapa di surga bicara dari langit. Dia bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan hari ini, anointing, minyak urapan untuk membangun, turun di tengah-tengah kita. Jemaat ini akan berjalan dengan identitasnya.
otentik, original dari Tuhan. And do it. Kalaupun kita harus mengalami kesusahan, aniaya karena identitas itu, Yesus berkata, ketika kau mengikut aku, kau akan dianiaya. Tapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah memenangkan dunia. Bangkit, jemaat Tuhan. Minta sama Tuhan identitasmu. Ada orang yang sampai mati tidak pernah mendapatkan identitasnya. Itu sebabnya dia tidak berfungsi dengan maksimal. Tapi hari ini ada kebebasan di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini Tuhan kasih identitas kita. Akan ada orang yang disebut Tuhan, you are healer. Kau penyembuh. Kau adalah orang yang mengatakan kebenaran. Kau adalah orang yang akan mengatakan perubahan. Kau adalah orang yang akan membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan. You and me pasti diberikan identitas sama Tuhan. Supaya kita kuat dan kita bisa membangun seumur hidup kita bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terus berbicara kepada jemaat-Mu Tuhan. Untuk membangun secara spesifik. Dengan otentik. Seperti Tuhan Yesus ketika dia datang. Iblis menawarkan kekayaan, dia tidak mau. Iblis menawarkan popularitas, dia tidak mau. Iblis menawarkan makanan, dia tidak mau. Karena dia tahu dia datang bukan untuk itu. Dia lahir bukan untuk itu. Dia datang untuk menjadi Mesias yang mati di kayu salib untuk menebus manusia. Yesus menjalankan identitasnya dengan setia. Itu sebabnya dia pun akan memberikan murid-muridnya, anak-anaknya, identitas mereka. Sehingga mereka bisa menjadi gereja yang membangun, jemaat yang saling membangun. Di dalam tubuh Kristus maupun di luar di mana kami bekerja. Kami adalah orang-orang yang membangun bukan meruntuhkan. Kami membangun bukan merusak. Kami membangun bukan menghancurkan. Dalam bisnis kami, pekerjaan kami membangun bukan merusak. Aku berdoa Tuhan, urapan-Mu terus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Amin.